Artinya, Om Bahar ini adalah mantan tahanan. Ya, begitulah. Lebih bagus mana? Disebut sebagai seniman atau sebagai pekerja seni? Kalau saya terlalu berat kalau sini. Seniman terlalu berat. Ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kita akan kembali melaksanakan ujian meja. Telah hadir di hadapan saya seorang kawan, salah seorang penggiat dunia seni, berkesenian, lebih spesifik dalam dunia industri. Bukan dunia industri sih sebetulnya, dunia musik jalanan yang kadang-kadang industri, kadang-kadang tidak. Terlebih jauhnya sebentar kita akan bertanya ke teruji kita. Teruji kita telah hadir di depan saya. Nama beliau adalah Baharudin, tetapi kita lebih akrab dan memanggil sehari-hari beliau dengan Bahar Karca. Bahar Karca. Bahar Karca. Oke, selamat datang di studio kami. Om Bahar, saya manggilnya Om Bahar. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Om? Alhamdulillah sehat. Oke. Sebelum kita memulai ujian, saya akan jelaskan bahwa ujian meja kita ini kita bagi menjadi 3 bab. Ya. Bab 1 itu pendahuluan, bab 2 isi, dan bab ketiga penutup. Sebetulnya ini ujian yang lebih mengerikan dari ujian-ujian yang dilakukan di tempat ujian-ujian formil, khususnya di perguruan tinggi. Mengerikannya adalah karena kemudian kami hanya berdua di dalam ruangan ini, ada perangkat-perangkat seperti ini dan seterusnya. Tetapi kontennya sebetulnya menjadi sederhana karena kita hanya akan bertanya tentang kehidupan dan keseharian seorang Bahar Karca. Kita mulai bab pertama. Om Bahar, bab 1. Pertanyaannya adalah, apa Anda memang lahir dari keluarga penyanyi? Tidak juga. Karena orang tua saya pekerja kasar, pekerja keras. kerja kasar. Iya. Apa pekerjaan beliau? Waktu saya masih SD dia kerja di Perum Damri. Perum Damri. Masih di kota dulu Perum Damri itu. Orang tua saya juga kerja di buruh pabrik. Buruh pabrik. Iya. Kemudian menghasilkan seorang anak yang ternyata menjadi seniman. Alhamdulillah. Ternyata dari pekerjaan kasar itu menghasilkan sesuatu yang halus. Iya, betul sekali. Dan seniman juga saya dapat itu dari sebuah kampus biru namanya. Kampus biru? Iya. Apa itu, Umar? Kampus biru kalau preman-preman dulu tahu yang namanya kampus biru itu di Alauddin. Oke. Jalan Sultan Alauddin. Iya. Lembaga pemasyarakatan. Oh, oke, lembaga. Jadi di situ. Bagaimana Situ ceritanya saya kampus dapat. kemudian itu menjadi berkesenian dari situ? Saya awalnya sama sekali tidak tahu yang namanya bermain gitar. Tapi kalau bernyanyi, memang dari kecil saya suka nyanyi. Oke. Di dalam lapas itu saya dibina kurang lebih 3 tahun lebih. Karena tidak ada kegiatan lain selain main-main gitar. Kebetulan di dalam lapas itu juga ada pembuat gitar. Ada kerajinan? Ada kerajinan. Oke, pembuat gitar. Para narapidana itu membuat gitar. Akhirnya saya belajar di gitar di dalam. Artinya Om Bahar ini adalah mantan tahanan. Ya, begitulah. Mantan tahanan. Ternyata mantan tahanan tidak menjadi membuat beliau menjadi seorang yang kasar. Alhamdulillah. Keluar dari tahanan, Ya, keluar namanya dari lembaga lapas. pemasyarakatan kan Yes. tempat kita di masyarakat kan dididik di dalam. Oke. Jadi kalau kita ambil positifnya di dalam, insyaallah kalau lepas dari sana bisa kembali ke jalan yang benar. Justru jiwa berkesenian Om Bahar Malah lahir dari lahir dalam dari situ. kampus Kesenian dan olahraga lahirnya dari dalam situ. dari lapas itu. Iya. Luar biasa. Jadi saya kalau olahraga semua saya tahu.
Dari lapas juga itu. Iya, tapi sekedar tahu main, bukan ahli, bukan spesialis begitu. Oke. Terus singkat cerita Om Bahar selesai pensiun dari lapas. Dari lapas. Kapan kemudian mulai mewakafkan dirinya sebagai musisi? Waktu itu saya justru awal-awal itu mengenal Om Bahar ini sebagai musisi jalanan. Ya. Kapan mulainya? Lepas dari situ gaul di Sentral, ketemu teman-teman pengamen tahun-tahun 96, 95, ya 96. Mulai ngamen saya. Ternyata bergaul sama pengamen Damri. Dia sekali-sekali ngajak saya, ayo, luar biasa. Ternyata kita harus punya percaya diri yang besar. Karena coba aja Kak Is, coba dipikirkan itu bagaimana berhadapan dengan para penumpang Damri. Kita ngamen di atas, kita nyanyi main gitar, semua mata langsung tertuju ke kita. Kalau panggung kan tinggi besar jauh di jaraknya, tapi kalau Damri yang sempit itu kita bergabung dengan penonton. Damri sampai ngerem maju, kita terlempar-lempar juga. Tapi alhamdulillah dari situlah ternyata perjuangan ini untuk mendapatkan sebuah materi uang ya, luar biasa perjuangannya. Itu berapa tahun? Saya kalau ngambil di Damri ya sekitar setahun lebih lah. Setahun lebih? Iya. Setahun lebih. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Iya. Apa persoalan hidup terbesar yang menurut Om Bahar pernah Anda dapatkan? Ya ini, yang masuk ke lapas itu. Masuk ke lapas itu? Itu Karena saya masih posisi sekolah pada saat itu. Masih sekolah. Berapa tahun masa tahanan? SMP kelas 3 saya. Pas SMP kelas 3. 2 hari mau ujian. Heptanas? Ujian akhir. Oke, ujian akhir kemudian masuk ke lapas. Masuk. Tapi alhamdulillah karena bisa menyelesaikan tingkat SLTP-nya pada saat itu. Karena kemudian itu berapa tahun Anda menjalani masa? Saya malah tidak suka lagi menyebut masa tahanan karena ternyata lapas itu menjadi ruang kesenian. Saya akhirnya lebih halus menanyakan berapa tahun Anda belajar berkesenian di dalam kampus biru itu? kurang lebih 3 tahun saya. 3 tahun. Karena pada saat itu kan saya masih di bawah umur. Ya. Jadi saya dapat didampingi sama BIMPAS, namanya itu BIMPAS, bimbingan binaan pemasyarakatan anak-anak. Jadi agak dapat lebih rendah lah hukumannya. Walaupun kasusnya besar tapi bisa lebih rendah hukumannya. Hampir 3 tahun lah. 3 tahun. Iya. Anda berarti tidak bersekolah pada waktu itu ya? Tidak melanjutkan ke sekolah lanjut? SMA ya. Nanti bebas baru lanjut lagi? Lanjut. Berarti Anda sempat cuti 3 tahun, 2 tahun lebih? 3 tahun ya. Sebetulnya tidak cuti karena Anda kemudian belajar berkesenian dari situ ya, itu hikmahnya. Oke, di bab yang pertanyaan paling terakhir di bab 1 ini adalah saya ingin bertanya hal yang ini juga sebetulnya sangat menarik. Arti seorang sahabat buat seorang Bahar. Arti seorang sahabat kan sebenarnya kalau menurut saya pribadi, sahabat itu yang mau berada di sekitaran kita dalam keadaan apapun. Dalam keadaan kita susah, dalam keadaan kita senang, sering memberi masukan, kritikan, itu yang namanya sahabat sejati. Sahabat selalu harus ada. Harus selalu ada. Jangan di saat kita bahagia aja dia ada. Tapi sahabat itu adalah di saat kita susah pun dia harus ada. Itu arti sahabat. Iya. Oke pemirsa, itu arti sahabat yang harus selalu ada baik di saat susah maupun di saat kita sedang senang. Itu juga menjadi penutup pertanyaan saya di bab pertama dan kita brief untuk selanjutnya masuk ke bab kedua. Kalian dikasih nama Karca saja. Apa itu Karca Pak Cik? Karenca dia. Karena kalian orang-orang hebat semua, tapi rendah hati. Oke, terima kasih pemirsa. Kita lanjut kembali ke bab 2. Oke, kita lanjut Om Bahar di bab kedua. Sekitar tahun 90-an ini, kita flashback ke belakang. Kita mengenal Pantai Losari.
kemudian Losari berubah wujud seperti yang ada sekarang. Saya tahu betul bahwa seorang Bahar itu sangat identik dengan Losari. Losari adalah Bahar, Bahar adalah Losari. Saya ingin bertanya ke dia hari ini, Losari yang mana yang lebih menarik? Losari dahulu atau Losari yang sekarang cukup glamor saat ini? Kalau ditanya secara pribadi, saya pastinya saya lebih senang yang dulu. Karena di situ banyak kenangan sekali saya. Itu ibaratnya seperti rumah kontrakan kedua. Rumah kontrakan kedua? Iya. Losari menjadi rumah kontrakan kedua. Karena sebelum ngamen saja, saya sudah gaul di sana bersama teman-teman pecinta alam, anak motor-motor dulu kan menyatu semua di sana. Walaupun kita ini bukan anak motor-motor, tapi menemani mereka sampai pagi, sampai jam 3, jam 4 baru pulang ke rumah. Luar biasa di sana memang, penuh. Rumah kontrakan kedua. Rumah kontrakan kedua. Itu menarik buat saya itu sebutan itu, rumah kontrakan kedua. Saya tidak tahu sebetulnya rumah kontrakan pertamanya Om Bahar itu di mana, tetapi dia menyebut Losari itu menjadi rumah kontrakan kedua. Nah, pada tahun-tahun itu juga kita mengenal ada beberapa komunitas khususnya dalam bidang musisi, lebih spesifik lagi musisi jalanan. Ada MTM, ada KPJ waktu itu ya, kemudian ada Karca 98. Yeah. Saya ingin bertanya spesifik tentang Karca 98 karena ini Karca adalah komunitas bentukan Om Bahar sendiri ya. Yeah. Bahkan sekarang nama beliau juga identik dengan itu, Bahar Karca. Karca 98 ini silakan cerita sedikit Om Bahar tentang Karca 98. Jadi nama Karca ini hadir pada saat awal berdirinya juga kelompok penyanyi jalanan di Kota Makassar. Kami kebetulan mendapatkan rezeki dari salah satu organisasi internasional, AUS-AIDS pada saat itu, untuk dibuatkan lagu-lagu bertemakan AIDS. Okay. Nah, karena KPJ terlalu banyak orang-orangnya, padahal AUS-AIDS cuma mau ya sekitar satu grup lah, begitu satu grup. Akhirnya saya bersama teman-teman, ada ketua saya itu namanya Ayu, merekrut beberapa orang untuk membuat grup, tapi belum ada nama grup. Membuat satu kelompok untuk menjalankan programnya AUS-AIDS ini. Tapi karena semua mau, kalau mengatasnamakan KPJ berarti semua harus dapat. Nah, sedangkan kan tidak mungkin organisasi AUS-AIDS ini mau rangkul semuanya pengamen. Akhirnya ada salah satu orang tua dari personil yang langsung secara spontanitas mengatakan, kalian dikasih nama Karca saja. Apa itu Karca, Pak Cik? Karenca dia. Bisa dia. Wah, itu gelar bangsawan orang jadi Ponto kan. Wah, terlalu berat itu. Enggak. Kenapa saya kasih nama Karca? Karena kalian orang-orang hebat semua, tapi rendah hati. Jadi Karenca dia. Sampai di bawahnya lagi ada itu tertulis Lompoan acak dia, singkam maji, ridalikanlah matarai. Artinya Om Bahar, besar dan kecil sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. besar dan kecil sama Di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di belakang Karca itu ada angka yang sering saya lihat, 98. Itu menunjukkan tahun lahirnya atau 98 sebenarnya Karca itu tahun-tahun 97 sudah ada. 97. Ya. Oke. Terus 98 itu karena kebetulan pada saat itu kita selesai juga rekaman. 98 kita ada rezeki sedikit. Kita kukuhkanlah ini Karca 98. 98. Jadi 98 sebetulnya adalah ulang tahun pertama. Ulang tahun pertama. Oke, 98 adalah ulang tahun pertama. Oke. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Masih di bab 2. Ini pertanyaan agak sedikit spesifik sebetulnya. Selalu ditanyakan ke banyak orang, seniman dengan pekerja seni. Kalau dua pilihan itu disodorkan kepada seorang Bahar, lebih bagus mana? Disebut sebagai seniman atau sebagai pekerja seni? Kalau saya terlalu berat kalau seniman. Seniman terlalu berat. Iya, saya pekerja seni. Pekerja seni. Apa bedanya kira-kira Mbak menurut Mbak antara seniman dan pekerja seni? Kenapa seniman itu terlalu berat?
pernah juga diperdebatkan sebenarnya di kalangan musisi jalanan. Oke. Sama teman-teman di seniman-seniman di Benteng. Kita dianggap ada beberapa ya orang-orang yang baru di Gedung Kesinanto di Benteng menganggap baru saya lihat bergaul di sana sudah mengatakan dirinya seniman. Nah, coba kita rembukan di kalangan musisi jalanan, seniman itu seperti apa sebenarnya? Ada yang beranggapan, kalau saya pribadi seniman kan sebenarnya kalau menurut saya ya, nggak tahu, mudah-mudahan ada yang bisa luruskan. Seniman berarti dia adalah orang yang mempunyai karya seni. Seniman dia punya karya seni. Ya, apakah itu musik, teater, atau apa dan lain sebagainya. Ya, itulah yang dikatakan ciptaannya sendiri. Ciptaannya sendiri, bukan karya orang lain yang dia selalu bawa. Sementara kalau pekerja seni? Pekerja seni ya itulah kerjaan kita semua nih. Nah, semua pertanyaannya sekarang, Om Bahar memilih disebut sebagai pekerja seni. Tetapi saya tahu betul ada beberapa lagu memang itu udah ciptaan Om Bahar kan? Iya. Nah, pada waktu itu kan berarti posisinya sudah seniman. Ya, biarlah orang yang memberi mengatakan saya seniman. Tapi kalau saya mending lebih dikatakan, saya kalau ditanya apa nih, saya pekerja seni. Pekerja seni. Artinya seniman itu biar berasal dari orang lain. Tidak lain. Ketika Om Bahar yang ditanya, maka dia akan sangat lugas menjawab saya pekerja seni. Iya. Oke. Pekerja seni yang dipilih oleh seorang Bahar menjadi idiom di dalam kesehariannya, bukan seniman, karena seniman menurut dia sebaiknya memang menjadi sesuatu yang diberikan oleh orang lain, menjadi gelar kebangsawanan dari pekerja seni itu sendiri. Kita beri kembali pemirsa dan kita akan segera lanjut ke bab ketiga. Tapi persoalannya, lagu-lagu yang muncul hari ini sepertinya tidak menjadi lebih besar dibanding lagu-lagu lama gitu, karena ternyata lagu-lagu lama itu diaransemen ulang kembali dengan. Berarti musisi sekarang tidak kreatif. Oke pemirsa, kita sampai ke bab terakhir dari ujian meja hari ini. Di depan saya teruji kita ya, luar biasa hari ini, Saudara Bahar Karca, seorang pekerja seni, alumnus dari Kampus Biru. Oke, pertanyaan di bab ini adalah musik hari ini tentu sangat berbeda jauh dengan musik di zaman Om Bahar dulu masih bermusik, khususnya di jalanan. Perbedaan terbesarnya di mana, Om Bahar? Musik hari ini dengan musik ketika Om Bahar masih aktif bermusik. Perbedaannya sangat jauh sekali sebenarnya. Sekarang ini kalau kita punya musik untuk memperkenalkan musik sangat gampang sekali. Dengan teknologi yang super canggih sekarang ini luar biasa. Belum lagi yang namanya bantuan-bantuan suara musik. Dulu kalau kita bermain mau suara burung aja cari alat-alat kecil untuk musik. Natural semua. Sekarang luar biasa di IT dengan teknologi yang sekarang ini, bahkan satu orang pun bisa bermain satu band. Satu orang dia bisa bermain kelompok. Hanya satu orang sudah ada suara ikannya dengan bantuan-bantuan efek itu. Jadi sangat disayangkan sekali kalau musisi-musisi yang sekarang ini tidak bisa lebih kreatif lagi. Harusnya lebih kreatif. Harusnya bisa lebih kreatif lagi. Harus lebih kreatif. Tapi persoalannya, lagu-lagu yang muncul hari ini sepertinya tidak menjadi lebih besar dibanding lagu-lagu lama gitu, karena ternyata lagu-lagu lama itu diaransemen ulang kembali dengan. Berarti musisi sekarang tidak kreatif. Iya, karena kenapa? Kalau saya lihat ya sekarang perbedaan ini, orang lebih condong ke musiknya. Kalau musiknya enak didengar, seolah-olah dia lupa itu syair. Kalau zaman-zaman dulu di era-era saya, kita lebih perkuat di syair. Kedalaman konten. Iya. Kontennya syair. Jadi enak kedengarannya, enak. Pembawaannya juga enak apa. Karena ini minta maaf ya. Ada beberapa yang saya dengar lagu-lagu zaman-zaman sekarang yang harusnya bunyi syairnya dia dalam keadaan sedih, tapi karena mungkin alirannya genrenya dia genre
reggae kah atau apa, akhirnya kayak beda. Masa ada orang bersedih musiknya ngebeat atau apa gimana kan? Rasanya ya, Iya. rasanya menjadi agak bermasalah. Iya, rasanya kurang apa ya? Nggak nyambung Nggak antara nyambung musik antara musik dengan syairnya, liriknya kan? Itu musik yang sekarang. Musik yang sekarang. Musik yang lalu selalu nyambung antara rasa nada dengan rasa syairnya. Yang saya rasakan seperti itu. Seperti itu ya. Yang Oke. saya lihat dari teman-teman sendiri ataupun band-band yang top-top ya di luar, saya lihat di era-era kita kayak Iwan Fals, lihat aja syair-syairnya dulu. Oke. Atau band-band kayak Bumerang, Jamrut aja yang notabene musik rock kan, Cadas. perhatikan aja syairnya, kuat sekali syairnya. Dalam. Bumerang juga dalam sekali syairnya. Itu otokritik berarti buat Iya. seluruh musisi yang hari ini masih tetap bermusik. Nada itu ternyata hanya salah satu opsi yang terpenting adalah syair itu Syair, sendiri iya. harus dalam. Oke, bukan hanya musik yang berubah, musisi jalanan juga berubah. Betul sekali. Pengamen jalanan hari ini saya termasuk Bahar mungkin memang masih merindukan nuansa 90-an itu. Iya. Ketika kemudian kita masih bisa menikmati pengamen jalanan. Hari ini kita agak kesulitan untuk mendapatkan hal seperti itu. Dan kalaupun ada, kesannya tidak lagi seperti musisi. Iya. Tapi lebih kepada orang yang bermain musik dengan mengejar ekonomi finansialnya saja. Oke, yang paling terakhir, Om Bahar. Pesan Om Bahar kepada musisi hari ini. Iya. Silahkan, khususnya yang berkomunitas. Jadi saya sedikit bercerita dulu untuk teman-teman pengamen. Oke. Dulu di zaman-zamannya kita ini, Kais sendiri kan kita kenalan di Pantai Losari awal pertemuan dulu kita. Jadi Kais pastinya banyak tahu seluk-beluk pengamen dulu di Losari ya. Kita dulu ngamen, turun ke jalan ngamen memang bukan semata-mata karena duit. Memang hobi kita. Menyalurkan hobi, menyalurkan bakat. Nah, sekarang tahun 2000 ke atas itu, kemarin khususnya 2010 lah ke atas, di Anjungan Pantai Losari itu, teman-teman KPD sudah berapa kali memanggil mereka untuk diberikan sedikit pemahaman tentang pengamen jalanan itu seperti apa. Susah sekali, karena mungkin dorongan ekonomi. Dalam 1-2 jam saja dia tidak ada di Losari untuk ngamen, dia dimarahi sama orang tuanya. Kalau kita dulu dimarahi sama orang tua tak ngamen, karena katanya apa itu kerjaan apa itu, bikin malu-malu kan. Dulu kita dimarahi kalau ngamen. Sama Anak-anak hari ini justru dimarahi kalau tidak ngamen. Tidak ngamen. Oke, berarti memang berubah Iya. perspektif. Oke. Nah, itu untuk kalangan musisi jalanan. Untuk kalangan musisi-musisi ya musisi Makassar lah pada umumnya atau kelompok-kelompok. Saya juga hanya berpesan, tetaplah berkarya, tetaplah berbuat, jangan berkecil hati, jangan hanya karena nanti ada undangan atau ada job baru mau berkarya. Jadi seorang musisi itu kan selalu muncul ide-ide kreatif. Nah itu tetap keluarkan, tetap berbuat. Karena ada sebagian saya lihat teman-teman ada desain job baru. Nah, pegang ya alat musik. Kalau saya pribadi sih, Om Ais, memang sekarang ini karena sudah punya kesibukan tersendiri, jadi bukan nomor 2 kan, tapi memang saya harus karena sudah punya tanggungan keluarga, tanggungan apa, musik itu memang sudah saya nomor 2 kan, karena saya sisa menjadikan itu adalah sebuah pelampiasan hobi, menghibur diri. Hibur diri. Iya, kisah itu yang saya lakukan. Jadi kemana-mana saya bermusik ya, sekaligus menghibur diri, stres bekerja kan seharian. Jadi bagus kalau dihibur-hibur juga sendiri. Oke, menarik. Selesai seluruh pertanyaan kita. Ada 11 pertanyaan yang tidak terasa terjawab hari ini. Dan biasanya memang di sesi penutup setelah bab 3 ini, untuk menentukan apakah saudara teruji Om Bahar akan lulus atau tidak di ujian meja kali ini, maka
Yang menentukan itu adalah monitor yang ada di samping kita ini. Jadi kita tunggu sekian detik hasil apa yang akan dikeluarkan oleh layar ini. Wah, Alhamdulillah. Lulus, 11 pertanyaan dijawab dengan luar biasa oleh Om Bahar. Selamat Om Bahar. Terima kasih Om Ais. Om Bahar hari ini menjadi alumni kesekian dari sekolah kita di ujian meja ini. Semua yang lulus dari ujian meja ini sudah berhak menyematkan gelar GK di belakang namanya. GK itu adalah guru kehidupan. Jadi Bahar Karca bisa lagi ditambah dengan GK. GK ketika orang tanya apa itu GK, GK adalah guru kehidupan. Terima kasih. Sekarang saya harus pakai GK. GK ya. Silahkan. Oke, terima kasih pemirsa. Luar biasa. Ujian meja kita hari ini kita menghasilkan seorang lagi alumnus dengan gelar GK guru kehidupan, Om Bahar Karca GK guru kehidupan. Sampai bertemu di episode ujian meja selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.